Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy dengan nomor induk mahasiswa 2022-0502-0078. Saya dari jurusan Teknik Industri di Universitas Kediri. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang perkembangan literasi digital di Indonesia sebagai tugas pada pertemuan 8 atau evaluasi tengah semester untuk mata kuliah literasi digital. Yang pertama, apa sih itu literasi digital? Untuk literasi digital sendiri yang berhasil saya kutip dari Wikipedia, yaitu suatu pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya untuk komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk literasi digital ini sendiri biasanya disebut sebagai melek digital atau biasanya disebut sebagai literasi media digital. Jadi itu bagaimana kita dapat memahami, menggali informasi atau membuat informasi di platform digital. Jadi seperti bagaimana pemahamannya dan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana etis atau etika yang perlu kita gunakan dalam menggunakan platform digital. Hal ini dijelaskan di beberapa pilar pada literasi digital, yaitu terdapat 4 poin atau pilar yang menjadi indikator di dalam literasi digital. Biasanya poin ini disingkat sebagai CAB, yaitu yang pertama cakap digital, lalu aman digital, dan budaya digital, yang terakhir etika digital. Untuk pilar ini saya jelaskan. Untuk cakap digital yaitu kemampuan penggunaan teknologi dan perangkat digital secara efektif. Yang kedua ada aman digital, yaitu upaya melindungi data dan privasi dari ancaman online. Yang ketiga ada budaya digital, pemahaman dan penerapan nilai serta norma dalam ruangan digital. Yang terakhir ada etika digital, yaitu sikap bertanggung jawab dan sopan dalam berinteraksi di dunia digital. Berdasarkan 4 pilar ini dapat diambil kesimpulan bahwa literasi digital itu adalah bagaimana kemampuan dan pemahaman kita dalam menggunakan teknologi dan perangkat secara efektif untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari, entah sebagai mahasiswa dalam proses belajar, sebagai pekerja untuk membantu dalam pekerjaan. Intinya bagaimana kemampuan kita dan pemahaman kita dalam menggunakan teknologi dan perangkat digital. Nah, yang kedua, untuk aman digital. Selain untuk perkembangan teknologi dan perangkat digital saat ini yang sangat pesat perkembangannya, selain memberikan efek positif, ini juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya adalah adanya resiko dengan kita menggunakan teknologi dan perangkat digital, mengakibatkan adanya resiko untuk kehilangan data atau pencurian data yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu literasi digital di sini mengupayakan untuk kita melindungi data dan privasi dari ancaman online. Nah, lalu pada budaya digital dan etika digital, yaitu bagaimana kita menerapkan norma-norma atau adab yang kita miliki dalam platform digital, yaitu seperti bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menanggapi suatu informasi, bagaimana kita membuat informasi atau menyebarkan suatu informasi di dalam platform digital. Nah, ini harus memiliki sikap yang bertanggung jawab dan saling menghormati antar sesama pengguna dalam dunia platform digital. Nah, untuk sejarah literasi digital itu sendiri itu dimulai pada tahun 2002. Memang pada tahun 2000-an itu mulai pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Pada awalnya tahun 2002 ini
dicanangkan oleh Internet Sehat pada program Internet Sehat oleh ICT Watch. Nah, dimulai oleh organisasi masyarakat sipil ICT Watch melalui gerakan Internet Sehat. ICT Watch didirikan oleh Doni Utoyo dan telah berkolaborasi secara nasional dan internasional, bahkan mendapatkan penghargaan dari PBB. Nah, lalu 2012 ada Japelidi, berdirinya jaringan pegiat literasi digital atau disingkat Japelidi dengan 168 anggota dari 78 universitas atau lembaga di 30 kota, termasuk di luar negeri. Salah satu pendirinya adalah Novi Kurnia dari akademisi di Universitas Gadjah Mada. Untuk mohon maaf karena di sini hujan, mungkin untuk suaranya agak kurang jelas. Lalu di tahun yang sama ada Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi diluncurkan pada 2 Oktober 2017 dengan lebih dari 130 anggota entitas. Hingga kini Siberkreasi aktif dalam kegiatan daring maupun luring untuk mendukung literasi digital. Nah, menurut laporan Digital Literasi Index tahun 2021, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada pada tingkat menengah dengan skor rata-rata 3,49 dari maksimal 5. Nah, berdasarkan hasil skor rata-rata ini, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dalam aspek keamanan digital, namun lebih unggul dalam pengenalan budaya dalam digital dengan negara lainnya seperti Laos dan Myanmar. Nah, seperti yang sudah terjadi mungkin belakangan tahun ini atau tahun kemarin, saya juga kurang lupa. Untuk Indonesia sendiri masih tertinggal dalam aspek keamanan digital, dan ya sudah terjadi kemarin oleh instansi pemerintah sendiri untuk tingkat keamanan digital kita. Nah, namun Indonesia sendiri lebih unggul dalam pengenalan budaya dalam digital negara lainnya seperti Laos dan Myanmar. Selanjutnya, untuk tantangan literasi digital di Indonesia. Yang pertama ada aksesibilitas yang terbatas. Lalu edukasi literasi digital yang rendah, tingginya hoak dan disinformasi. Yang terakhir, tingkat keamanan digital atau data yang rendah. Nah, untuk aksesibilitas yang terbatas itu adalah infrastruktur internet yang belum merata di daerah terpencil. Masih ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum tercover oleh jaringan internet. Nah, mungkin yang paling maksimal atau yang paling baik bisa dibilang di Pulau Jawa, tapi untuk pulau-pulau lain saya rasa untuk infrastruktur internetnya masih belum bisa dimaksimalkan. Nah, lalu edukasi literasi digital yang rendah. Nah, literasi digital tidak menjadi pendidikan wajib. Nah, sedangkan untuk mata kuliah untuk kompetensi ini seharusnya itu sudah diajarkan kepada generasi-generasi baru sedini mungkin, seperti dari tingkat SD, SMP, SMA atau tingkat mahasiswa. Nah, sedangkan untuk berdasarkan yang saya alami selama saya SD, SMP, SMK itu belum ada mata kuliah atau pelajaran tentang literasi digital. Nah, untuk mahasiswa sendiri seharusnya mata kuliah literasi digital itu diberikan lebih kepada awal semester, bukan pada saat saya sekarang ini semester 5. Nah, mungkin akan lebih baik kalau diberikan pada semester 1 dan semester 5, karena untuk kompetensi ini saya rasa mungkin akan lebih mudah bila dikenalkan ke mahasiswa atau generasi itu sedini mungkin. Nah, yang kedua adalah tingginya hoak dan disinformasi. Banyak informasi yang belum terverifikasi. Nah, untuk Indonesia sendiri memang sudah menjadi permasalahan dari dulu hingga sekarang, bahwa untuk SDM-nya sendiri bisa dibilang mayoritas itu minim literasi, jadi mudah terpapar oleh hoak atau informasi-informasi yang belum terverifikasi. Mereka hanya cenderung melihat informasi apa yang sudah informasi singkat yang
terlihat menarik di media digital tanpa melakukan riset atau pengetahuan lebih dalam terkait informasi tersebut atau sumber dari informasi tersebut dari mana. Nah, yang kedua, tingkat keamanan digital atau data yang rendah. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap privasi data diri. Nah, terkadang mayoritas masyarakat itu menyepelekan tentang data diri yang mereka punya. Nah, mereka cenderung berpikiran bahwa informasi tersebut tidak penting untuk kita amankan. Jadi lebih kurang dalam kesadaran untuk keamanan digital atau data. Nah, di negara lain, kita ambil tantangan di negara lain, perbandingan di negara lain. Pada negara India, permasalahan dan kesenjangan akses teknologi sangat terasa di perkotaan dan pedesaan. Nah, namun India memiliki inisiatif edukasi melalui program nasional seperti Digital India. Nah, lalu pada negara Jepang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Jadi untuk masyarakatnya itu paham akan literasi digital, tapi memiliki ancaman cyber yang juga tinggi. Solusi literasi digital di Indonesia berdasarkan dari tantangan yang kita hadapi di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur digital, yang kedua inklusi pendidikan literasi digital, yang ketiga ada program edukasi masyarakat publik. Nah, untuk peningkatan infrastruktur digital yaitu pemerataan akses jaringan internet ke wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang belum tercover oleh jaringan internet bisa ditingkatkan lagi. Lalu inklusi pendidikan literasi digital bisa melakukan program pendidikan literasi digital pada kurikulum sekolah dasar dan pelatihan literasi digital bagi guru dan tenaga pengajar. Nah, selanjutnya adalah melakukan program seperti webinar, lokakarya, dan kampanye media sosial tentang keamanan digital. Jadi masyarakat lebih mudah dalam menggali informasi dan mengetahui informasi tentang apa sih pentingnya keamanan digital di Indonesia. Nah, oke. Jadi kesimpulan berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan adalah untuk literasi digital literasi digital sendiri adalah kemampuan atau pemahaman di era digital sekarang yang terus berkembang. Nah, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan atau tantangan dalam implementasi literasi digital. Namun, dengan peningkatan fasilitas yang memadai dan koordinasi dari yang terarah berbagai pihak, dipercaya akan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam implementasi literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak, aman, dan produktif. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada perkembangan literasi digital di Indonesia. Apabila ada lebih kurangnya yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.